Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Pagi ini saya mau menjelaskan bagaimana topik hari ini, yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada di bab 2 kalau di buku kalian. Kalian boleh lihat bukunya di bab 2. Kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana berpikir komputasional itu? Apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang tahu? Angkat tangan boleh? Saya Pak. Ya boleh. Berpikir komputasional adalah berpikir bagaimana komputer memecahkan suatu masalah Pak. Oke, benar. Betul. Jadi berpikir komputasional itu adalah bagaimana caranya suatu komputer menemukan masalah. Jadi bukan berpikir seperti komputer, gitu kan? Kalau misalkan seperti itu kurang tepat. Nah, jadi kita coba sambil lanjut. Saya ada mau saya tampilkan di TV. Kalian bisa melihatnya di depan? Jadi itulah berpikir komputasional. Memecah masalah dengan cara komputer. Bukan berpikir seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini adalah tujuannya, yaitu bisa terlihat. Oke, jadi tujuan umumnya saya mau mengatakan ya, kalian memahami konsep dasar berpikir komputasional. Kemudian kalian mengembangkan kemampuan pemecahan suatu masalah dan menerapkan pola berpikir sistematis dan logis. Jadi kalian berpikirnya yang logis dan sistematis, berpikir secara logika. Dan tujuan khususnya yaitu menguasai 4 pilar berpikir komputasional. Nanti akan saya tampilkan apa sih 4 pilarnya itu dari berpikir komputasional. Kemudian mampu menganalisis masalah kompleks dan merancang solusi yang efektif. Kemudian saya lanjut lagi. Ini adalah banyak pembelajarannya. Saya lanjut lagi, dan ini adalah 4 pilar dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini pilar yang pertama yaitu ada komposisi. Kemudian ada pola. Apalagi ada abstraksi. Kemudian yang terakhir algoritma. Oke. Nah, dekomposisi yaitu adalah memecah masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Saya kasih contoh, mungkin salah satu dari kalian saya pengen suruh gitu ya, atau minta tolong bagaimana kalian itu berpikir secara dekomposisi. Dekomposisi dulu saya jelaskan. Contohnya yaitu kalian saya kasih suatu ada salah satu orang tadi saya kasih salah satu tugas untuk membuat suatu pesta ulang tahun temannya. Pesta ulang tahun temannya. Kemudian bagaimana caranya dia untuk berpikir secara komputasional dengan komposisi. Pasti salah satu orang itu akan bingung kan bagaimana untuk memecahkan itu sendirian. Nah, makanya dia mungkin membentuk suatu tim untuk memudahkan dia dalam mengerjakan tugas yang saya kasih. Contohnya, dia kan pusing bagaimana ya untuk acaranya lumayan besar dan punya makanan yang banyak. Terus ternyata ada tamu-tamu khusus gitu. Kemudian kalian harus mencatat gitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti salah satu dari kalian tadi saya tunjuk itu membentuk suatu tim. Ada yang apa tadi? Ada yang ngatur nanti
anggotanya siapa aja yang datang, tamu yang datang, kemudian ada yang ngatur konsumsi, ada yang jadi ketua, ya kan? Jadi itulah bagaimana caranya berpikir komputasional kalau misalkan saya analogikan seperti itu. Atau bisa juga misalkan dikasih tugas untuk bikin event game, ya kan? Gamenya katakan aja gamenya Mobile Legends. Event besar seperti itu kan pasti repot untuk sendirian kan, gitu kan? Nah, jadi makanya ada yang namanya dekomposisi di dalam berpikir komputasional agar kita lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah yang besar menjadi masalah kecil. Nah, itu adalah bentuk dari dekomposisi. Udah mulai dapat gambaran kan? Bagaimana? Nah, kemudian adalah pola. Pola itu adalah sesuatu yang berulang, atau kalian bisa memprediksi apa itu ke depannya. Dan kalian tahu itu selalu berulang-ulang. Kemudian dia juga mencari kesamaan. Mungkin saya kasih contoh, misalkan saya bilang begini ya, ada angka 2, kemudian 4, 8, kemudian setelah itu angka berapa? 2, 4, 8. Kira-kira angka berapa selanjutnya kalau kalian bisa tahu? Kenapa bisa jadi ada angka 2? Tiba-tiba langsung angka 4, kemudian tiba-tiba langsung angka 8. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Jadi kalau kalian lihat 2 ditambah, kenapa bisa jadi 4 kira-kira? 4 tambah 2 lagi 6, kemudian 8, kemudian 10 ya maksudnya. Jadi tadi angkanya ada 2, 4, 6, 8, 10. Oke, nah itu makanya yang dicari kan tadi 10. Nanti ada contoh yang saya lihatkan ke kalian bagaimana pola itu bekerja. Kemudian abstraksi. Abstraksi adalah sesuatu yang fokus pada hal-hal yang pentingnya saja. Contohnya seperti ada kalian berdua bercerita gitu ya, salah satu teman kalian bercerita panjang gitu ceritanya kan, tapi teman kalian yang mendengarkan itu tidak tahu bagaimana poin pentingnya ini ada di mana ya ceritanya sebenarnya gitu kan. Sedangkan dia panjang ceritanya, tentu kan pasti kalian akan bosan. Gimana teman kalian bercerita, wah pusing nih teman, panjang tuh ceritanya. Ternyata dia cerita itu tentang gimana dia liburan di Balikpapan misalkan. Nah, jadi supaya mungkin teman kalian itu tidak bosan yang mendengarkan, jadi kalian bilang aja yang poin-poin pentingnya aja. Tujuannya kan mau menjelaskan dia ini liburan ke Balikpapan kemana aja dan bagaimana. Jadi fokus yang penting-pentingnya bilang aja, kemarin aku liburan ke Balikpapan ke hotel ini, bagus loh tempatnya, kemudian alamatnya di jalan ini. Nah, teman kalian jadi tahu ya kan poin-poin pentingnya. Kemudian di dalam hotel itu ternyata ada kolam renang yang besar dan ternyata masuknya murah. Poin-poin pentingnya, teman kalian tentu sangat antusias kan mendengarkan. Oh, saya pasti pengen kesini juga gitu kan. Kemudian misalkan dia lanjut lagi, dia bilang setelah liburan ke Balikpapan saya berenang ke pantai. Akhirnya dia tahu pantai apa gitu kan, dia nanya pantai ini. Jadi menjelaskan aja ke teman kalian poin-poin pentingnya aja bagaimana dari si abstraksi ini. Sampai sini sudah mulai paham kan kalian tentang abstraksi? Oke.
gamenya dari, atau mungkin contoh-contoh dari tampilan ini ya. Nah, yang terakhir, yang algoritma adalah menyusun langkah-langkah yang sistematis dan logis atau beraturan. Maksudnya adalah kalian menyusunnya secara beraturan dan tidak sembarangan. Kayak misalkan ya, yang sudah sering kalian ketemu di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, membuat mie instan. Membuat mie instan, pasti apa yang kalian lakukan duluan apa? Kira-kira membuat mie instan. Apa? Merebus air. Mie-nya dilupakan kan? Mie-nya merebus air dulu, kemudian masukkan mie-nya, kemudian masukkan bumbunya, kemudian sajikan. Nah, itu adalah algoritma yang berpikirnya secara logika. Jadi ada tahapannya. Nah, mungkin kan tiba-tiba masukkan mie-nya, baru masukkan bumbunya, baru buka mie-nya. Itu kan udah masuk akal, gitu kan. Jadi tidak logis itu dalam kehidupan sehari-hari dalam membuat mie instan. Ada juga seperti kalian mau pergi ke sekolah gitu, itu salah satu juga contohnya. Kalian juga bisa berpikir seperti itu. Misalkan kalian mau berangkat ke sekolah, tentu kan kalian harus berpikir secara logis kan. Berangkat ke sekolah, mandi dulu, habis itu kalian siapin gitu kan barang-barangnya, pakai baju, kemudian kalian langsung berangkat ke sekolahnya. Berangkat ke sekolah juga ada tata algoritmanya gitu kan. Naik motor misalkan gitu, panasin motornya kan mungkin dulu kan, naik motor berangkat sampai tujuan dan parkir. Itu adalah algoritma. Coba saya lanjut, kemudian nah ini adalah salah satu contoh game yang, atau mungkin contoh juga yang bisa saya sampaikan ke kalian. Apakah terlihat? Atau mungkin saya perbesar aja ya, biar kalian bisa melihatnya. Nah, oke, di sini ada petunjuk dekomposisi. Nah, ini kita ke dekomposisi dulu. Dekomposisi adalah apa tadi? Memecah masalah besar menjadi masalah yang kecil. Pilih langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Coba ini ada nasi goreng ya. Saya klik nasi gorengnya di sini. Nah, ini adalah pilih langkah-langkah yang pentingnya. Kira-kira bagaimana? Dimulai dari siapkan nasi, potong bumbu, menonton TV, panaskan minyak di wijen, kemudian mendengarkan musik, lalu aduk nasi dengan bumbu. Coba sekarang kita dekomposisikan dalam membuat nasi goreng. Masalahnya terlalu besar, mari kita pecah menjadi langkah-langkah. Jadi langkah-langkah yang pentingnya untuk menyelesaikan masalah yang besar tadi, membuat nasi goreng. Nah, yang pertama, siapkan nasi putih. Itu apakah penting untuk dilakukan dalam dekomposisikan nasi goreng tadi? Penting atau tidak? Penting. Kalau gitu saya pilih nasi putihnya. Kemudian potong bawang dan bumbu. Penting. Kemudian nonton TV bagaimana? Tidak penting, berarti saya abaikan. Ini jangan penting saja. Kemudian panaskan minyak di wijen. Penting. Mendengarkan musik. Tidak penting. Tidak saya jawab. Begitu. Yang terakhir aduk nasi. Penting. Nah, jadi ini adalah jawaban dari langkah-langkahnya benar. Jadi ada 4 tahapan di sini yang sudah saya bikin. Jadi langkahnya benar. Di sini juga bisa riset kalau kalian mau coba ulang. Bisa juga saya mau kasih contoh yang lain. Coba nih ada membersihkan rumah
skala besarnya adalah kalian membersihkan rumah kalian besar. Bagaimana caranya kalian mau berpikir secara dekomposisi untuk dalam membersihkan rumah. Sapu lantai, bagaimana? Iya. Oke. Kemudian piring yang kotor. Main game online. Nah, kalau ada job yang penting, berarti dia tidak mengerjakan kerjaan rumah. Kemudian rapikan barang-barang. Telepon teman. Tidak saya kuliah. Kalau gitu, selanjutnya pel lantai. Nah, ini adalah contoh dari benar. Ini adalah contoh dari dekomposisi. Kemudian saya mau lanjut saja lagi ke selanjutnya. Nah, ini kan dekomposisi. Setelah dekomposisi ingat apa? Pola, benar, pola. Saya lanjut ke pola. Nah, ini ada contoh lagi pola dari angka. Apakah terlihat di situ? Saya berbesar ya. Ya. Temukan pola dalam deretan angka dan bentuk. Nah, ini tadi yang saya bilang barusan. Tapi kalau sekarang, kalau tadi itu 2 jadi 4 jadi 6 itu karena ditambah 2. Kalau sekarang ini kira-kira bagaimana? Dikali 2. Oke. Kalian udah tahu dikali 2, ya kan? Kira-kira jawabannya apa? 32. Kenapa bisa jadi 32? Oke, benar. Nah, kalian tahu kan kenapa bisa jawabannya jadi 32? Karena kalian sudah tahu polanya gimana. Polanya tadi dikali 2 kan? Dikali 2. Nah, habis itu kalian juga bisa memprediksi dengan pola yang kali 2 tadi jawabannya apa? Nah, itu adalah dari pola. Kalian sudah bisa memprediksi, kalian bisa tahu yang mana berulang-ulangnya, gitu kan? Itu adalah pola dalam bentuk angka. Sekarang ada lagi contohnya dalam bentuk lingkaran. Jadi di sini ada lingkaran dan persegi ya. Atau mungkin kita lebih enaknya merah dan biru saja. Coba misalkan di sini ada merah, biru. Setelah itu apa? Merah. Oke. Kenapa bisa merah kalian? Oh gitu. Oke. Berarti kalian menjawabnya. Kalau misalkan, dengarkan saya, misalkan gitu. Merah, biru, merah. Betul. Karena kenapa jadi kalian jawab merah? Dua. Oke, benar. Itu salah satu contoh dalam bentuk. Ada berbagai contoh dalam bentuknya. Mungkin nanti bisa saya lihatkan ke kalian contoh lainnya. Nah, kalau kita saya lanjut dulu dalam bentuk abjad. Ini ada angka angka lagi huruf A, C, E, G. Setelah itu apa? I. Oke, jawab iya, benar tidak? Oke, benar jawabannya. Benar semua. 3 dari 3. Jadi kenapa I? Kenapa bisa I? Karena dilewatin 1. Benar, itu dia. Nah, kalian udah mulai tahu kan bagaimana pola itu kan? Kalian sudah bahkan kalian mempelajari polanya dalam berbagai bentuk, dalam angka, huruf, dan bentuk. Itu adalah pengenalan pola. Kemudian itu adalah pola. Kemudian saya lanjut lagi deh. Nah, abstraksi. Saya punya salah satu contoh abstraksi yang lain yang mungkin lebih menarik lagi. Saya lihatkan kalian. Saya sudah ada salah satu contoh.
Ini dia. Nah ini saya ada coba buat sesuatu yang menarik juga. Ini tampilan yang lain dari apa namanya ini games yang tadi. Ini ada juga edition. Apakah terlihat dengan jelas atau mungkin nanti saya besar? Nah, saya mau mulai pengen tahu lagi kalian lebih dalam lagi tentang komputasionalnya. Tadi itu saya ada contoh, tadi itu kita sampai di abstraksi. Bola sudah. Saya ada contoh yang di abstraksi lebih menarik. Nah ini adalah contoh dari abstraksi. Jadi saya sebutnya, saya perbesar ya. Jadi kalian di sini fokus pada hal yang penting dan sampaikan yang tidak penting itu adalah abstraksi. Game yang di sini saya bikin yaitu kalian mendapat 30 poin benar. Saya bikin sesuatu yang lebih menarik yaitu ada misinya. Bantu si Andi menemukan rute terbaik. Nah, di sini ada skenario-nya ya, skenario-nya yaitu si Andi adalah siswa kelas 7 yang berusia 13 tahun. Ya. Dia tinggal di Jalan Merdeka nomor 15 Jakarta. Kemudian Andi memiliki hobi bermain sepak bola dan suka makan bakso. Setiap hari Senin dan Rabu dia les matematika di rumah Bu Sari yang berjarak 2 km dari rumahnya. Andi berangkat les naik sepeda berwarna merah yang dibelinya seharga 500. Nah ini adalah soal cerita bagaimana abstraksi. Jadi abstraksi tadi apa? Fokus pada hal yang penting. Dari cerita di atas, jika ingin membuat aplikasi GPS untuk mencari rute terdekat di tempat les, informasi mana yang penting dan mana yang tidak penting. Coba kita lihat. Nah ini adalah informasi yang tersedianya. Saya katakan ya, yang pertama itu adalah usia Andinya 13 tahun, alamat Andi di Jalan Merdeka, kemudian hobi makan bakso, kemudian alamat tempat les, rumah tinggal harinya, kemudian warna sepeda merah, dan jarak di tempat les 2 km. Kemudian harga sepeda. Nah, sekarang kita mau coba buat aplikasi GPS dan kita pilih mana yang penting saja dari cerita di atas. Kira-kira usia Andi 13 tahun itu penting nggak dari cerita di atas untuk membuat GPS? Tidak. Oke, saya pilih ya. Kemudian alamat rumah Bu Andi dan alamat rumah Andi penting. Saya pilih. Nah. Kemudian selanjutnya hobi makan bakso. Tidak. Oke, tidak saya pilih ya. Kemudian alamat tempat les Bu Sari. Saya pilih alamat. Kemudian warna sepeda merah si Andi. Kemudian jarak tempat les. Kemudian harga sepedanya. Sekarang kalian
kalian bisa lihat ini adalah jawaban yang benarnya dari abstraksi untuk membuat GPS, karena si Andinya kan mau cari rute terdekat. Nah, kalau untuk membuat aplikasi GPS, yaitu perlu yang namanya titik di rumahnya si Andi, ya kan? Kemudian alamat tempat lesnya, titik yang mau ditujunya, kemudian dia perlu jaraknya, jaraknya 2 kilo. Nah, itu adalah kalau misalkan kalian mau membuat suatu GPS dalam bentuk dalam bentuk abstraksi, kalian berpikirnya. Nah, itu adalah nah yang tidak dipilih tadi kan usia Andi 13 tahun kan tidak perlu kan? Karena kan yang dicari adalah bagaimana GPS itu bekerja. Kalau misalkan kalian mau membuat suatu, coba kita analisis juga Pak, apakah benar atau tidak. Ini ada pemberitahuannya. Ini saya mau analisis. Excellent, berhasil. Tadi itu abstraksi, kemudian selanjutnya ini saya bilang namanya algoritma. Misalkan kita ada mirip seperti yang tadi awalnya cerita, tapi skenario-nya adalah bantu teman kamu membuat algoritma efisien untuk mencari buku di perpustakaan. Jadi skenario-nya adalah kamu ingin mencari buku Harry Potter dan batu-batuan di perpustakaan sekolah yang besar. Perpustakaan ini memiliki ribuan buku dan sistem katalog yang digital. Coba kalian susun algoritma yang paling efisien untuk menemukan buku tersebut. Coba, ini adalah langkah-langkahnya sudah ada. Kira-kira bagaimana menyusun algoritma? Algoritma tadi itu apa? Ada yang ingat nggak? Menyusun Langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. betul, secara logis dan sistematis. Jadi harus secara logika. Ini adalah salah satu langkah-langkah yang ada dari saya bikin, yaitu mau mencari buku. Kalau kalian lihat di sini ya, cari buku di rak yang sesuai, kemudian masuk ke perpustakaan, kemudian ambil buku dan pinjam ke tugas. Lalu cek katalog komputer dan periksa buku tersebut. Dan yang terakhir, catat hasil. Kita jawab sama-sama, jadi bisa tahu yang mana benar dan salahnya. Oke. Kira-kira kalian sudah bisa nggak menjalankan algoritmanya? Kira-kira nih yang pertama, urutan yang paling benar di yang pertama adalah apa? Masuk ke perpustakaan. Oke, saya coba pilih ya. Saya pilih sini, masuk ke perpustakaan. Kemudian apa lagi? Cek katalog komputer. Oke, saya pindahkan ke sini. Ada lagi yang mana yang paling tepat? Setelah dia masuk ke katalog komputer, periksa buku tersedia. Oke, ya. Oke. Kemudian ada tiga pilihan lagi. Kira-kira menurut kalian bagaimana selanjutnya? Setelah dia periksa apakah buku tersedia, kemudian dia ngapain lagi? Daftar lokasi dengan buku. Kemudian, nah ini yang mana? Cari buku yang sesuai. Cari buku yang sesuai. Terakhir ini ya, berarti ambil buku dan pinjam ke tujuan. Saya taruh di sini, baru kita jalankan algoritmanya. Apakah benar? Nah, oke. Nah, terus ternyata jawabannya ada
sebenarnya adalah dia itu mulai masuk, cari info, kemudian catat lokasinya, baru pergi terap dan cek profil. Nah itu adalah algoritma yang benarnya untuk itu adalah dalam algoritma ya untuk komputer. Sebenarnya ada contoh-contoh yang lain yang bisa saya sampaikan gitu kan. Nanti kita belajar lagi bagaimana berpikir komputasional itu kerja. Nanti saya contohkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Kalau gitu hari ini kita sampai di sini dulu untuk belajar bagaimana berpikir komputasional. Terima kasih buat kalian yang mau mendengarkan dan mau belajar dengan betul. Tetap memperhatikan saya dan selalu tetap sedia. Kemudian hari ini terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.